Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-151 dari surah Al-An'am, yaitu tentang wasiat Allah Subhanahu wa ta'ala kepada manusia. Sebenarnya tentang wasiat Allah bukan hanya pada ayat ini saja, tetapi juga pada ayat-ayat yang lain. Tetapi pada ayat ini Allah menerangkan tentang 5 wasiat. Kemudian pada 2 ayat berikutnya ada 5 wasiat pula. Jadi ayat ini dan 2 ayat yang berikutnya secara berurutan ada 10 wasiat. Maka karena kita mengambil 1 ayat saja, karena ayat ini cukup panjang, maka kita berikan judul pembahasan wasiat Allah kepada manusia bahagian pertama. Nah, nanti ada pula wasiat Allah kepada manusia bahagian kedua. Pada bahagian pertama di dalam ayat yang ke-151 ini disebutkan tentang 5 wasiat Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima-lima itu adalah hukum yang ditetapkan. Hukum yang ditetapkan yang berkaitan dengan larangan Allah Subhanahu wa taala. Apabila manusia melakukannya, maka berarti manusia telah melakukan yang dilarang oleh Allah. Yang dilarang itu adalah yang diharamkan. Yang dilarang adalah yang diharamkan. Apa kaitannya dengan ayat sebelum ini? Kaitannya dengan ayat sebelum ini adalah pada ayat sebelum ini orang-orang musyrik mengharamkan pula perkara yang sebenarnya tidak diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang berhak sebenarnya untuk mengharamkan adalah Allah, tetapi orang-orang musyrik ikut serta pula mengharamkan sesuatu. Maka dibantah di dalam ayat-ayat sebelum ini bahwasanya yang berhak untuk mengharamkan ataupun menghalalkan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Dan telah diterangkan bahwasanya mereka adalah orang-orang yang berbohong sebenarnya, orang-orang yang berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ketika menghalalkan bermakna sesuatu itu adalah baik. Ketika mengharamkan bermakna sesuatu itu adalah buruk. Manusia tak mampu untuk mengetahui yang halal itu adalah
baik, tidak mampu untuk mengetahui yang baik itu adalah baik dan yang buruk itu adalah buruk, sebab manusia memiliki ilmu yang sedikit, ilmu yang terbatas. Apabila Allah menetapkan yang baik itu baik, pasti baik, sebab Allah mengetahui sesuatu itu dengan ilmunya yang sempurna. Dan yang buruk itu adalah buruk karena Allah mengetahui dengan ilmunya yang sempurna bahwasanya yang buruk itu adalah buruk. Karena hanya Allah mengetahui dengan pengetahuan yang sempurna yang baik itu baik dan yang buruk itu buruk, maka hanya Allah lah yang berhak untuk menghalalkan sesuatu yang sesuatu itu baik dan mengharamkan sesuatu yang sesuatu itu buruk. Selain Allah tidak berhak untuk menghalalkan dan mengharamkan. Ini sudah dibahas sebelum ini. Lalu ayat ini pula, ayat yang akan kita pelajari ini pula, setelah diberitahu bahwasanya sebahagian dari hasil kebun yang diharamkan oleh orang-orang musyrik, sebahagian dari binatang ternak yang diharamkan oleh orang-orang musyrik, padahal sebenarnya ia adalah yang dihalalkan. Maka mana dia yang diharamkan? Nah, mana dia yang diharamkan diterangkanlah dalam ayat yang akan dipelajari ini. Jadi di dalam ayat yang akan dipelajari ini Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada Rasulnya, wahai Rasulku, sampaikan kepada manusia bahwasanya yang diharamkan oleh Allah itu adalah ini. Jadi ayat ini datang setelah ayat yang sebelumnya yang menerangkan tentang pengharaman adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Perbuatan mengharamkan itu hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh selain Allah untuk mengharamkan sesuatu. Kemudian setelah jelas bahwasanya yang mengharamkan adalah Allah, begitu juga yang menghalalkan, maka di sini Allah menyampaikan inilah yang diharamkan, ini dan ini. Berarti ayat ini adalah menerangkan tentang hukum. Karena tentang yang diharamkan, maka ia adalah sesuatu yang apabila dilakukan, maka yang melakukannya berdosa. Dan apabila tidak bertaubat kepada Allah, maka ia akan disiksa di dunia ini dan juga di akhirat nanti. Apabila disiksa, berarti akan mendatangkan kebahagiaan atau akan mendatangkan kesengsaraan? Akan mendatangkan kesengsaraan. Maka ketika Allah menerangkan ini adalah yang diharamkan, ini adalah yang diharamkan, bermakna setiap yang diharamkan itu adalah yang akan mendatangkan kerusakan di dalam hidup yang bisa membawa kepada kesengsaraan. Dan hanya Allah yang tahu tentang yang buruk itu yang sebenarnya buruk, sehingga Allah mengharamkannya. Maka sepatutnya manusia tunduk dan patuh kepada Allah. Jadi manusia yang berakal sebenarnya adalah yang tunduk dan patuh kepada Allah. Apabila Allah telah menetapkan ini haram, ini haram, ini haram, maka yang berakal akan meninggalkannya, akan menjauhinya. Maka ujung dari ayat ini ditutup dengan itulah dia yang telah Allah wasiatkan kepadamu, mudah-mudahan kamu berakal. Jadi orang yang berakal tidak akan mungkin melakukan apa-apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara ini adalah tentang perkara-perkara yang diharamkan, namun Allah Subhanahu wa taala menyebutnya sebagai wasiat. Maka nanti kita akan kaji di dalam tafsir mengapa Allah menyebut tentang perkara-perkara yang diharamkannya itu sebagai wasiat dari sisinya. Nanti insyaAllah kita akan bahaskan dalam tafsir. Terlebih dahulu kita akan membacanya, mudah-mudahan dapat pahala dari setiap huruf yang kita baca. Kemudian kita akan iringi dengan terjemahan, mudah-mudahan dengan terjemahan semakin dekat dengan kandungan ayat. Kemudian setelah itu barulah kita akan kaji ayat ini dengan lebih mendalam melalui tafsir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa la taqtulu auladakum min imlaq nahnu narzuqukum wa iyyahum wa la taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wa la taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq dzalikum wassaqum bihi la'allakum ta'qilun. Allah berfirman, Qul, katakanlah wahai Muhammad, perkataan berikut ini, perintah dari Allah kepada Rasulullah supaya menyampaikan perkataan berikut ini kepada siapa? Kepada manusia, termasuk kepada orang-orang musyrik yang ada di hadapan Rasul. Siapa orang-orang musyrik yang ada di hadapan Rasul? Karena ayat ini turun di kota Mekah, maka orang-orang musyrik tersebut adalah orang-orang musyrik Mekah, yaitu kafir Quraisy lebih khusus, bangsa Arab lebih umum. Ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum. Ta'alau, marilah kemari atau marilah ke sini. Atlu, aku akan membacakan ma harrama, apa-apa yang diharamkan rabbukum, oleh Tuhanmu, atau boleh juga apa-apa yang Tuhanmu haramkan alaikum, ke atas kamu. Apa saja yang diharamkan? Alla tusyriku bihi syai'a. Alla tusyriku, janganlah kamu menyekutukan, bihi, dengannya, syai'a, sesuatu apapun. Janganlah kamu menyekutukan dengannya sesuatu apapun. Atau boleh juga susunannya, dan janganlah kamu menyekutukan sesuatu apapun dengannya, dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yang diharamkan, wabil walidaini ihsana. Yang diharamkan adalah jangan berlaku buruk kepada kedua orang tua, tetapi wabil walidaini, dan terhadap kedua orang tua, ihsana, berbuat baiklah. Yang diperintahkan berbuat baik, yang dilarang berbuat buruk terhadap kedua orang tua. Yang ketiga yang diharamkan, wala taqtulu auladakum min imlaq. Wala taqtulu, dan janganlah kamu membunuh, auladakum, anak-anakmu, min imlaq, disebabkan karena takut kemiskinan, takut miskin kemudian membunuh anak, seperti yang berlaku di dalam tradisi Arab jahiliyah, seperti yang telah kita terangkan sebelum ini. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Nahnu, kami di sini Allah, narzuqukum, memberikan rezeki kepadamu, wa iyyahum, dan juga kepada mereka. Kami yang memberikan rezeki. Jadi kami yang menetapkan kaya atau miskin. Maka jangan kamu pula yang memandai-mandai bahwasanya apabila kamu mendapat anak perempuan, dengan anak perempuan itu kamu menjadi miskin. Tidak, Allah yang menetapkan kaya dan miskin. Yang berikutnya yang dilarang oleh Allah, yang keempat, wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Wala taqrabu, dan janganlah kamu mendekati al fawahisha, perbuatan-perbuatan yang buruk lagi tercela, atau perbuatan-perbuatan yang keji. Ma dhahara minha, apa-apa yang nampak darinya, dari perbuatan yang keji itu atau yang nyata, wa ma batan, dan apa-apa yang tersembunyi, baik itu yang nyata ataupun yang tersembunyi. Jauhilah yang namanya perbuatan-perbuatan keji. Berikutnya yang dilarang oleh Allah, yang kelima,
wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bil haqq, wala taqtulu, dan janganlah kamu membunuh an-nafsa, jiwa, allati, yang harramallah, Allah telah mengharamkan, illa bil haqq, kecuali dengan kebenaran. Ada yang Allah bolehkan untuk membunuh, tapi yang dibolehkan itu dengan kebenaran. Nanti kita akan terangkan dalam tafsir apa saja yang diperbolehkan, sehingga kita diperbolehkan untuk membunuh jiwa manusia. Ada 3 nantinya, nanti kita akan terangkan, dan itu adalah sebagai hukuman. Dzalikum wassakum bih, dzalikum, yang sedemikian itu, wassakum bihi, Allah mewasiatkannya kepadamu. La'allakum ta'qilun, la'allakum, mudah-mudahan kamu, ta'qilun, memahami atau berakal. Mudah-mudahan kamu berakal, yaitu menggunakan akal sehingga kamu memahami wasiat yang diwasiatkan kepadamu. Kita ulang dari pangkal ayat. Katakanlah, marilah ke sini, aku akan bacakan kepadamu apa-apa yang telah Tuhanmu haramkan, yaitu janganlah kamu menyekutukan sesuatu apapun dengannya, dan kepada orang tua hendaklah berbuat baik, dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu disebabkan karena takut kemiskinan. Kami yang memberikan rezeki kepadamu dan juga kepada mereka. Dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang tercela, baik itu yang nyata darinya ataupun yang tersembunyi. Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang Allah telah mengharamkannya, kecuali dengan kebenaran. Itulah yang telah Allah wasiatkan kepadamu. Mudah-mudahan kamu berakal, mudah-mudahan kamu memahaminya. Jadi ayat ini adalah ayat yang menerangkan tentang wasiat Allah kepada manusia. Ada 5 isi dalam ayat ini. Kemudian ada lagi 5 di 2 ayat berikutnya. Maka 3 ayat ini disebut sebagai 10 wasiat Allah kepada manusia. 10 wasiat Allah kepada manusia. Ini adalah wasiat yang pokok-pokok. Tidak boleh tidak. Setiap orang yang beriman, setiap muslim mesti mengetahui 10 wasiat ini. Dahulu, pada masa dahulu, Rasulullah SAW menyampaikan kepada para sahabat, wahai para sahabat sekalian, mau tidak kamu berbaiat kepada aku, yaitu dengan menjalankan 10 wasiat. Yang ke-10 wasiat itu adalah di 3 ayat yang terdapat di dalam surah Al-An'am. Yang 3 ayat itu adalah ayat 151, 152, 153. Apabila kamu mau berbaiat kepadaku dengan memperhatikan 10 wasiat Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh, kamu jalankan semuanya dengan baik, yaitu yang dilarang dijauhi, maka kamu akan mendapatkan pahala yang telah Allah janjikan untukmu. Tetapi apabila kamu tidak sungguh-sungguh di dalam menjalankan 10 wasiat Allah tersebut, ada kelalaian, sehingga dari 10 itu ada yang tidak kamu lakukan, maka boleh jadi Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya akan menyiksa kamu di dunia ini. Karena yang 10 itu adalah yang pokok. Apabila tidak melakukannya, tidak menjalankan 10 wasiat tersebut, berdosa. Apabila Allah menyiksamu di dunia, maka mudah-mudahan kamu segera bertaubat kembali, kemudian dosamu diampuni, dan kamu tidak akan disiksa lagi di akhirat kelak. Tetapi apabila Allah menangguhkanmu di dunia, artinya tidak menyiksamu di dunia,
sementara kamu masih lagi berdosa, maka nanti ketika di hari akhirat terpulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah akan menyiksamu di akhirat karena kamu melalaikan 10 wasiat yang telah disampaikan kepadamu, ataukah Allah Subhanahu wa taala memaafkanmu? Nah, jadi Rasulullah menyampaikan bahwasanya 3 ayat ini adalah 3 ayat yang mesti dipegang teguh sampai-sampai Rasulullah mengatakan, mau tidak kamu berbaiat kepadaku? Nah, kalau disebut kata baiat bermakna janji setia, berjanji setia untuk menjalankan 10 wasiat Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini adalah ayat yang sangat penting untuk kita ketahui, dan inilah yang akan menghantarkan diri kita, keluarga kita, masyarakat dan bangsa kita kepada ketenangan, kepada kebaikan, kepada kebahagiaan. Dan kita lihat pada hari ini suatu bangsa itu menjadi sengsara, menjadi menderita, menjadi terpecah belah, kemudian menjadi saling benci membenci, musuh memusuhi, adalah disebabkan karena 10 wasiat Allah ini tidak diperhatikan. Dan kita bisa lihat nantinya di negeri kita ini, apakah yang 10 ini dijalankan? Oh, rupanya tidak sepenuhnya dijalankan. Itulah sebabnya sekarang ini keadaan semakin buruk. Sesama sendiri keji mengkeji, hina menghina, tak ada lagi nampak persatuan, saling berkubu-kubu, kubu ini, kelompok ini, kelompok ini. Allahu Akbar, sangat menyedihkan. Yang di legislatif dengan yang di eksekutif berkelahi, bermusuhan. Yang kelompok pendukung ini dan kelompok pendukung ini bermusuhan. Ini adalah disebabkan karena wasiat yang pokok dari sisi Allah tidak dijalankan oleh manusia. Mau hidup bahagia, tenang, sejahtera, maka Allah yang menciptakan manusia telah memberikan petunjuk. Di antaranya adalah 10 yang ada di 3 ayat ini, dan akan kita pelajari 5 melalui ayat yang ke-151, dan kita tinggalkan 2 ayat lagi untuk pengajian yang akan datang. Kita teruskan kepada tafsir ayat. Kita lihat ayat ini dengan lebih dekat melalui penjelasan yang lebih panjang yang kita sebut sebagai tafsir. Allah berfirman, "Qul ta'alau atlu ma harrama rabbukum alaikum." Qul, katakanlah wahai Muhammad perkataan berikut ini. Qul, katakanlah, siapa yang memerintah? Siapa yang diperintah? Yang memerintah adalah Allah. Yang diperintah adalah Rasulullah. Rasulullah diperintahkan untuk apa? Untuk mengatakan 10 wasiat ini. Yang dalam ayat ini ada 5. Apabila wasiat yang disampaikan oleh Rasulullah kepada manusia itu adalah yang diperintahkan oleh Allah, berarti wasiat tersebut adalah wasiat langsung dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi kedudukan Rasulullah sebagai yang menyampaikannya saja. Jadi ya wasiat itu bukan wasiat dari Rasulullah langsung, tidak. Wasiat itu dari Allah, kemudian Rasulullah menyampaikannya. Katakanlah wahai Muhammad, wasiat yang kuwasiatkan ini sampaikan kepada manusia. Karena Rasulullah sebagai Rasul, sebagai utusan, maka Rasulullah pun menyampaikan wasiat tersebut. Tugas Rasulullah hanyalah menyampaikan, sementara yang memberikan wasiat itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Katakanlah wahai Muhammad perkataan berikut ini, yang mana perkataan berikut ini adalah wasiat. Berarti apabila wasiat itu adalah wasiat dari Allah, maka sifatnya adalah sempurna. Sempurna baik. Karena yang menyampaikannya adalah Allah yang maha mengetahui yang baik itu baik.
Kalau disebutkan di dalam ayat ini adalah yang dilarang, dan yang dilarang itu adalah buruk, maka pasti buruknya. Umpamanya menyekutukan Allah, pasti buruk. Menyakiti kedua orang tua, pasti buruk. Kemudian membunuh anak, pasti buruk. Kemudian mendekati perbuatan yang tercela seperti zina, pasti buruk. Kemudian membunuh nyawa, sehingga melayangkan nyawa orang lain, itu pasti buruk. Jadi yang Allah haramkan, karena Allah yang mengharamkannya dengan ilmu yang luas dan sempurna, maka pastilah yang Allah haramkan itu adalah yang buruk. Setiap yang buruk adalah yang mendatangkan kerusakan di dalam hidup, yang akan membawa kepada kesengsaraan dan penderitaan di dalam kehidupan manusia. Jadi wasiat yang Allah sampaikan itu tujuannya untuk memelihara kehidupan manusia supaya tetap baik, supaya tetap bahagia. Kul, katakanlah wahai Muhammad, ta'alau, marilah kemari. Ta'alau, marilah kemari. Sebenarnya kata ta'alau diambil dari kata ala, ya'lu. Ala ya'lu maknanya tinggi. Ta'alau ini adalah wasiat dari Allah. Jadi Allah yang memanggil sebenarnya, Rasulullah hanya menyampaikannya saja. Marilah kemari. Allah memanggil dari tempat yang tinggi. Allah memanggil dari tempat yang tinggi. Berarti yang dipanggil itu di mana tempatnya? Di bawah, rendah. Jadi ketika Allah yang maha tinggi itu memanggil yang di bawah, tujuannya yang di bawah itu supaya tinggi kedudukannya. Andaikan kamu mau menjalankan wasiat-wasiatku, wahai manusia, maka aku akan tinggikan kedudukanmu yang rendah itu. Asalkan kamu mau menjalankan wasiat-wasiat yang kusampaikan kepadamu. Ta'alau, marilah kemari untuk berkedudukan tinggi. Itu makna kata ta'alau. Itu di dalam tafsiran. Tapi kalau dalam terjemahan cukup dengan mengatakan marilah kemari. Tapi sebenarnya kata ta'alau dari kata ala, ya'lu, tinggi, ta'alau, marilah kemari. Tinggalkan tempat yang rendah itu. Mari datang ke sini di tempat yang tinggi. Mari datang ke sini ke tempat yang tinggi dengan menjalankan wasiat-wasiat yang kusampaikan ini. Jadi Allah ingin meninggikan kedudukan manusia, yaitu dengan menerangkan mana yang membawa kepada ketinggian, mana yang membawa kepada kerendahan, ketinggian kepada kemuliaan, kerendahan kepada kehinaan. Tapi banyak manusia tak mau menjawab seruan Allah untuk berkedudukan tinggi. Mereka malah melakukan perbuatan yang diharamkan, yang dilarang oleh Allah, sehingga kedudukan mereka rendah dan hina. Katakanlah, marilah kemari, atlu, aku bacakan. Marilah kemari, akan aku bacakan apa-apa yang Tuhanmu haramkan kepadamu. Aku bacakan. Tidak disebutkan di sini aku ajarkan kepadamu, tidak. Tetapi aku bacakan. Berarti kalau hanya tugas Rasulullah membacakan, bermakna yang dibacakan itu adalah yang mudah untuk difahami. Karena kalau yang susah untuk difahami, maka Rasulullah akan mengajarkan. Tetapi karena yang mudah difahami, semua orang pun faham, maka Rasulullah membacakan saja sudah cukup. Karena sangat mudah untuk difahami. Tinggal lagi sekarang adalah apabila aku telah membacakannya kepadamu wahai manusia, dan kamu telah mendengarkannya dan kamu langsung faham, maka yang ditunggu darimu adalah lakukan, kerjakan. Jangan berteori-teori lagi, jangan berdiskusi-diskusi lagi, karena perkara ini perkara yang
mudah untuk difahami. Yang mudah difahami langsung kerjakan. Karena banyak pada hari menghabiskan waktu berdiskusi, berteori-teori. Sementara perkara-perkara yang disebutkan ini perkara yang tak perlu lagi didiskusikan. Perkara yang sudah jelas, yaitu tidak boleh menyekutukan Allah, tidak boleh melukai hati orang tua. Ini kan adalah perkara-perkara yang mudah difahami. Maka digunakanlah kata atlu, aku bacakan. Katakanlah, wahai Muhammad, perkataan berikut ini, marilah kemari, aku akan bacakan ma harrama rabbukum alaikum, apa-apa yang Tuhanmu telah haramkan ke atasmu. Apa-apa yang Tuhanmu, rabbukum, Rabbmu. Kalau disebut perkataan Rabb, bermakna kaitannya adalah Allah sebagai pencipta manusia, Allah sebagai yang mengatur hidup manusia. Itu makna Rabb. Ada kalanya Allah menyebut ilahukum, wa ilahukum ilahu wahid. Dan ilahmu, Tuhanmu adalah Tuhan yang Maha Esa. Nah, itu nanti kaitannya adalah dengan ibadah. Apabila Rabbukum, ini kaitannya dengan penciptaan, kaitannya dengan pengaturan, perlindungan, pertolongan, dan lain sebagainya. Tuhan kamu yang menciptakanmu, yang mengatur hidupmu, memberitahukan kepadamu ini yang baik-baik untukmu, ini yang buruk-buruk, dan jangan sekali-kali kamu melakukannya. Tidak ada alasan bagimu untuk menolaknya, sebab yang mengharamkan itu adalah Tuhanmu yang mengetahui tentang hidupmu dengan sepenuhnya. Jadi apabila Tuhanmu yang mengharamkan sesuatu, maka terus jangan beralasan lagi, jauhi apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila Allah mengharamkan penyekutuan, bermakna kebalikannya adalah mafhum mukhalafahnya, pemahaman yang sebaliknya. Kalau Allah mengharamkan penyekutuannya, maka Allah memerintahkan apa? Pentauhidannya. Jadi ada hukum sebaliknya. Kalau Allah mengharamkan syirik, bermakna Allah memerintahkan tauhid. Nah, di sini Allah mengharamkan ma harrama rabbukum alaikum. Aku akan bacakan apa-apa yang telah Allah haramkan ke atasmu. Alla tusyriku bihi syai'a. Jangan sekali-kali kamu menyekutukan sesuatu apapun dengan Allah. Menyekutukan sesuatu apapun. Sesuatu apapun itu apa? Boleh jadi berhala. Jangan sekutukan berhala itu dengan Allah, karena Tuhan itu hanyalah Allah. Berhala itu bukan Tuhan. Jangan sekutukan Allah dengan berhala, atau jangan sekutukan berhala itu dengan Allah. Jangan sekutukan. Kalau sekutukan bermakna sudah berapa Tuhan? Sudah dua Tuhan. Sementara Tuhan yang sebenarnya hanyalah satu saja. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan kebenaran kecuali Allah. Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwasanya Allah itu satu, esa. Tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Alla tusyriku bihi syai'a. Dan jangan kamu menyekutukan sesuatu apapun dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan berhala, jangan sekutukan berhala dengan Allah. Jangan sekutukan manusia dengan Allah, sehingga ada pula manusia yang dipatuhi pula seperti mematuhi Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada jin yang dipatuhi sehingga menyekutukan Allah dengan jin. Yang patut dipatuhi hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau disebut dipatuhi, kaitannya dengan apa? Kaitannya dengan perintah dan larangan. Perintah dikerjakan, larangan ditinggalkan. Patuh. Yang berhak untuk memerintah hanyalah Allah, yang berhak untuk melarang hanyalah Allah. Yang diperintahkan adalah yang dihalalkan, yang dilarang adalah yang diharamkan. Maka
Menghalalkan dan mengharamkan hanyalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Kalau mempercayai di sana ada yang menghalalkan dan mengharamkan juga, berarti telah menyekutukan Allah. Jangan kamu menyekutukan sesuatu apapun dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan ambil Tuhan lagi selain Allah, karena Tuhan yang sebenarnya hanyalah Allah. Wa ilahukum ilahu wahid. Tuhan kamu yang sebenarnya, ilah kamu yang sebenarnya, yaitu yang patut disembah dengan kebenaran, hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Jadi yang diharamkan, yang pertama adalah menyekutukan Allah, syirik. Ini yang disebut pertama kali karena inilah dosa yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik adalah dosa yang paling besar, kezaliman yang paling besar. Digunakan kata zalim untuk menegaskan bahwasanya dosa syirik adalah dosa yang sangat besar. Apalagi yang kedua, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua berbuat baik. Dan kepada kedua orang tua berbuat baik. Di pangkal ayat disebutkan, aku akan membacakan kepadamu apa-apa yang Tuhanmu haramkan. Apa-apa yang Tuhanmu haramkan kepadamu semestinya adalah jangan kamu menyakiti atau jangan kamu berbuat buruk kepada kedua orang tuamu. Mestinya begitu ayatnya. Tapi Allah tidak menyebutnya seperti itu. Allah menyebutnya, dan kepada kedua orang tuamu berbuat baik. Berarti Allah ingin menonjolkan bahwa saya tak cukup untuk meninggalkan perbuatan buruk terhadap orang tua. Tak cukup. Tetapi mestilah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan jangan kamu berbuat buruk kepada kedua orang tua, padahal itu adalah yang diharamkan. Semestinya itu yang Allah sebut, tapi Allah tak menyebut itu karena Allah ingin memberikan penyampaian kepada kita suatu isyarat, yaitu kepada orang tua tak cukup meninggalkan perbuatan buruk, tetapi mesti berbuat baik kepada orang tua. Berarti ada satu penegasan, yaitu melakukan kebaikan-kebaikan. Artinya berjuang, berkorban untuk berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi jangan hanya meninggalkan atau tidak mengatakan perkataan yang buruk kepada orang tua, tetapi berpikir untuk mengatakan kata yang baik yang menyenangkan kedua orang tua. Baik. Yang kedua ini, yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua, datang setelah larangan Allah kepada manusia untuk tidak menyekutukannya. Bermakna setelah larangan menyekutukan Allah, datang pula larangan untuk tidak menyakiti orang tua. Berarti kedudukan orang tua ini sangat tinggi sekali. Sangat tinggi sekali karena dia datang setelah perkara yang berkaitan dengan Allah tadinya. Tadinya perkara yang berkaitan dengan Allah, jangan sekutukan Allah dengan apapun. Berikutnya, jangan kamu sakiti pula kedua orang tuamu. Dan apabila kita perhatikan, dua perkara ini digabung menjadi satu. Karena apabila kita perhatikan yang dilarang berikutnya, Allah menggunakan kata la, janganlah. Allah tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana, digabung menjadi satu. Kemudian yang berikutnya Allah sebut satu-satu. Tetapi dua yang pertama itu digabung menjadi satu. Nah, penggabungan wasiat jangan menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun
dan wasiat jangan berbuat buruk kepada kedua orang tua. Penyatuan itu menerangkan bahwasanya perbuatan menyakiti orang tua atau berlaku buruk kepada orang tua ia adalah dosa yang besar. Maka dalam hadis Nabi disebutkan, ridallahu fi ridal walidaini wa sukhtullahu fi sukhtil walidain. Keredaan Allah berada pada keredaan kedua orang tua, dan murka Allah berada pada kemurkaan kedua orang tua. Dalam tafsiran yang lain, mengapa Allah gabungkan menjadi satu dua perkara atau dua wasiat yang pertama ini? Sebabnya adalah Allah dan kedua orang tua adalah sama-sama yang banyak memberikan kebaikan kepada kita, yang sama-sama banyak memberikan manfaat untuk hidup kita. Allah banyak memberikan manfaat karena yang menciptakan kita adalah Allah, yang memberikan kekuatan kepada kita adalah Allah, yang memberikan segala sesuatu yang kita terima sekarang ini adalah Allah. Kemudian orang tua adalah penyebab utama, yang menjadi sebab utama dalam kehidupan kita ini, yang mengandung kita, yang melahirkan kita, yang membesarkan kita, yang membimbing dan mendidik kita. Nah, kedua orang tua adalah yang memberikan banyak manfaat atau kebaikan kepada kita. Nah, mengapa digandeng antara Allah dengan kedua orang tua dalam dua wasiat pertama? Disebabkan karena Allah adalah yang banyak memberikan manfaat, syukuri dengan tidak menyekutukan Allah. Kemudian orang tua adalah yang banyak memberikan manfaat kepada kita, memberikan kebaikan kepada kita, maka berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang ketiga yang diharamkan, yang ketiga adalah wala taqtulu auladakum min imlaq, dan jangan kamu membunuh anakmu disebabkan karena kemiskinan. Sudah kita terangkan sebelum ini, dalam tradisi Arab jahiliyah, apabila anak lahir perempuan, maka mereka mempercayai bahwasanya anak perempuan ini bisa mendatangkan kemiskinan. Maka mereka gali lubang, kemudian mereka masukkan anak itu ke dalam lubang tersebut, kemudian mereka timbun hidup-hidup. Karena mereka berfikiran, memahami dengan kebodohan yang ada pada mereka, bahwasanya anak wanita itu bisa membawa kepada kemiskinan. Mereka telah membunuh anak-anak disebabkan karena takut kemiskinan. Maka Allah melarang perbuatan membunuh anak disebabkan karena takut kemiskinan. Itu adalah perbuatan yang dilarang. Siapa yang melakukannya maka ia berdosa. Dan apabila dalam Islam hukumannya adalah siapa yang membunuh, maka dia akan dibunuh, hukum qisas. Siapa yang menghilangkan nyawa orang lain dengan bersengaja, maka nyawanya pun akan dihilangkan, hukum qisas akan diberlakukan. Wala taqtulu auladakum min imlaq, dan jangan kamu membunuh anakmu disebabkan karena kemiskinan. Tidak patut manusia untuk membunuh anak disebabkan karena kemiskinan. Apa sebab? Sebab yang menjamin rezeki manusia bukan manusia. Yang menjamin rezeki anak bukan bapak, bukan. Yang menjamin rezeki bapak bukan bapak itu sendiri. Yang menjamin rezeki manusia adalah Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidak ada satu pun yang melata di permukaan bumi, yang berjalan di permukaan bumi, melainkan Allah lah yang menjamin rezekinya. Maka Allah ikuti dengan perkataan nahnu narzuqukum wa iyyahum, kami yang memberikan rezeki kepada kamu dan juga kepada mereka. Jadi tidak ada alasan yang boleh diterima kalau pembunuhan anak itu disebabkan karena takut kemiskinan. Alasan itu alasan yang tertolak. Sebab yang memberikan rezeki adalah kami, bukan hanya kepada anak yang lahir itu, kepada kamu sekali, wahai yang membunuh anak. Narzukukum, nahnu narzukukum, kami yang berikan rezeki kepada kamu, wa iyyahum, dan kepada mereka, kepada anak-anakmu. Jadi
Jangan sampai kamu beralasan dengan rezeki sehingga kamu membunuh anak sendiri. Tapi pada hari ini pemahamannya agak bergeser, yaitu Allah tak perlulah anak-anak banyak, nanti rezeki kita jadi berkurang nanti, karena gaji kan sebanyak itu juga. Nah, sementara anak bertambah terus. Nah, sudahlah, 2 anak saja cukup. Takut kemiskinan, maka ia telah memiliki masalah dalam keyakinan kepada Allah yang menjamin rezeki. Lain hal kalau alasannya umpamanya karena sakit, umpamanya karena apabila melahirkan lagi bisa membawa kepada kematian, umpamanya kematian ibu atau kematian anak, karena pertimbangan kesehatan maka dipersilahkan. Tapi apabila karena alasan takut miskin, maka ayat ini menegaskan jangan sekali-kali alasan karena takut miskin, sebab yang menjamin rezeki adalah Allah. Orang tua-tua kita dahulu lebih yakin dalam hidup, banyak anak banyak rezeki. Orang sekarang tak percaya banyak anak banyak rezeki, sebab hitungannya matematis. Yaitu kalau gajinya umpamanya 5 juta, kemudian anak ada 2, bermakna yang akan menghabiskan yang 5 juta itu 4 orang. Tapi kalau anaknya 10 dengan 2 orang tuanya, yang akan menghabiskan berapa? 12 orang. Oh, mana cukup yang, karena hitungan kita matematis. Semestinya hitungan itu adalah dengan keyakinan kepada Allah yang menjamin rezeki. Seperti orang tua kita dahulu, banyak anak banyak rezeki, karena setiap anak itu sudah dijamin rezekinya oleh Allah. Anak pertama dijamin rezeki, anak kedua dijamin rezeki, 10 anak kali 10. Karena Allah telah menentukan bahagian masing-masing dari anak itu. Bukan kita yang menetapkannya, Allah yang telah menetapkannya. Cuma karena manusia pada hari ini lebih mengedepankan akalnya daripada imannya kepada Allah. Akhirnya anaknya sedikit, 2 anak, 3 anak. Padahal Rasulullah memerintahkan umatnya supaya banyak anak. Tazawwajul walud wal wadud, nikahilah perempuan-perempuan yang bisa memberikan anak yang banyak kepadamu dan yang memiliki sifat pengasih atau penyayang. Wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batan, dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang tercela. Fahishah yaitu ma azuma qubhuhu, yaitu yang buruknya itu sangat besar sekali, sangat dahsyat sekali. Buruknya sangat besar, sangat dahsyat. Maka kita sebut keji. Al-fawahish, perbuatan keji. Apa di antaranya perbuatan keji? Berzina umpamanya, ini perbuatan keji. Kemudian juga mengeluarkan kata-kata yang porno, yang lucah, ini adalah juga perbuatan keji. Jadi perbuatan keji boleh jadi dia berupa perkataan, dan perbuatan keji itu boleh juga dia berupa perbuatan. Jadi kata al-fawahish, jauhilah perbuatan-perbuatan yang keji, baik itu berupa perkataan ataupun berupa perbuatan. Ma zahara minha wa ma batan, apa-apa yang nampak darinya, yang nampak, yang zahir. Yang zahir ini yang ditunjukkan. Kalau perkataan didengar oleh manusia, kalau perbuatan dilihat oleh manusia, jauhi. Tapi kita lihat hari ini mudah sekali mengeluarkan perkataan-perkataan yang porno, perkataan yang lucah. Tujuannya supaya manusia menjadi tertawa. Ini dilarang. Jauhi. Allah menggunakan kata jangan kamu mendekati. Mendekatinya saja dilarang, apalagi mengeluarkan perkataan tersebut. Maka pilih kata, jangan sembarangan dalam berkata.
Kita lihat perkataan dihamburkan begitu saja, sementara ia adalah perkataan yang dilarang. Coba kita lihat pembawa-pembawa acara, ada penghibur-penghibur dalam program-program televisi. Bukan hanya di program televisi, tapi di pembawa acara dalam majlis-majlis keramaian. Mudah sekali mengeluarkan kata, bahkan di dalam canda-canda 2-3 orang duduk bersama-sama kemudian mengeluarkan kata yang bisa membawa kepada perkataan yang keji, yang tercela. Itu adalah yang dilarang. Wala taqrabu, dan janganlah kamu dekati al-fawahisha, perbuatan-perbuatan yang keji, perkataan yang porno ataupun juga perbuatan zina. Perkataan yang tercela, perbuatan yang tercela. Mendekatinya saja tak boleh, berarti berdua-duaan tak boleh. Karena siapa yang berdua-duaan, laki-laki dengan perempuan, yang ketiganya adalah syaitan. Maka hukum bukan hanya hukum berzina, hukum mendekati zina adalah haram. Berdua-duaan saja, kami tak ada buat apa-apa, kami hanya duduk berdua-dua saja. Berdua-dua itu haram. Apalagi yang bisa membawa perbuatan zina? Kirim SMS, apabila bisa membawa kepada nanti bertemu kemudian melakukan perbuatan zina, itu pun juga diharam. Berteman di Facebook, chatting, Twitter, apalagi namanya yang lain, tak tahulah, tak apa sekarang ini, yang bisa membawa kepada perbuatan zina, maka ia adalah yang diharamkan. Kullu ma yuaddi ilal haram fahuwa haram. Setiap yang membawa kepada yang haram, hukumnya adalah haram. Tapi pada hari ini banyak manusia yang tak peduli dengan alasan modern. Ini zaman modern sekarang, ini zaman canggih, ini zaman kemajuan. Ini yang dikatakan kemajuan, padahal ini adalah kemunduran dan akan membawa kepada kehancuran. Allahu Akbar. Suami istri sudah baik-baik berumah tangga, tetapi karena berfacebook kemudian ada meminta pertemanan. Rupanya yang minta ini kawan di SMA dahulu, maka bersemilah kembali kisah lama yang sudah lama dilupakan. Maka boleh jadi terjadi perselingkuhan, akhirnya membawa kepada perceraian. Ini berlaku di tengah masyarakat, tetapi manusia kurang memperhatikannya, disebabkan karena wasiat Allah ini mungkin tak sampai ke telinganya, ataupun kalau sampai tidak memperdulikannya, disebabkan karena keimanan yang tipis kepada Allah. Padahal Allah tidaklah melarang sesuatu, melainkan yang dilarangkan itu adalah yang buruk bagi manusia. Allah memberikan wasiat, bukan manfaatnya kembali kepada Allah, tidak. Allah menyampaikan wasiat ini kepada manusia untuk manusia itu sendiri. Ma zahara minha wa ma batan, yang nampak dan yang tersembunyi. Mengapa disebut yang nampak dan yang tersembunyi? Artinya yang nampak tak boleh, yang tersembunyi pun tak boleh. Apa sebab? Sebab yang nampak itu lebih dekat untuk melakukan perbuatan yang buruk. Yang tersembunyi sampai masanya dia bisa muncul dan membawa kepada perbuatan yang buruk. Jadi ayat ini adalah ayat yang ditegaskan, jangan mendekati perbuatan yang tercela, baik itu yang nampak saja itu sudah jelas dekat sekali kepada perbuatan yang tercela. Kemudian yang tersembunyi meskipun dia tersembunyi, nampak jauh lagi dari melakukan perbuatan tercela, itu pun juga dilarang. Jadi kalau yang tersembunyi saja sudah dilarang, apalagi yang nampak. Yang tersembunyi yang kita sebut tadi, SMS, Facebook tersembunyi, apalagi yang duduk-duduk di tepi jalan. Disediakan pula kursi-kursinya di tempat yang gelap, dijauhkan pula dari tepi jalan lagi, dan dibiarkan pula
Pak RT-nya tak mau tahu, Pak RW-nya tak mau tahu, tokoh masyarakat membiarkan saja dan tak peduli dengan semua ini, padahal semua ini akan menghancurkan bangsa ini. Karena setiap yang diharamkan oleh Allah pasti akan membawa kepada keburukan, pasti. Tak tahu sampai kapan kita bisa mengerti dengan wasiat yang bersengaja Allah sampaikan untuk kita. Wala taqtulun nafsallati harramallahu illa bilhaq. Dan jangan kamu bunuh nyawa, jangan kamu layangkan nyawa, dan jangan kamu bunuh jiwa, boleh, yang telah Allah haramkan, yaitu membunuh tanpa kebenaran. Mungkin hanya karena kedengkian, karena tidak suka kepada seseorang kemudian membunuh orang tersebut, karena persaingan ekonomi umpamanya, atau karena persaingan politik umpamanya, atau karena proyeknya diganggu umpamanya, maka dia keluarkan pistol kemudian dia bunuh, kemudian dia serang saudaranya ini. Berlaku sekarang ini? Berlaku pada anak-anak sekolah, namanya tawuran, sampai bunuh-membunuh, tikam-menikam. Kemudian bahkan juga berlaku di oknum aparat penegak hukum lagi, dengan mudahnya membunuh, sangat memalukan. Mengapa ini terjadi? Sebab wasiat yang Allah sampaikan ini tidak dipedulikan. Maka mesti diberikan pegangan melalui ajaran agama, melalui Al-Quran sebagai kitab petunjuk bagi kehidupan. Belajar yang 10 ini. Ini ada waktu luang kosong, penyanyi yang diundang untuk membangkitkan semangat. Semangat apa yang akan didapatkan? Itu semangat hawa nafsu yang akan muncul. Semestinya yang dimunculkan adalah keimanan kepada Allah. Dan masih banyak lagi kejadian yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, yaitu mudah saja membunuh orang lain. Diharamkan di dalam Islam untuk membunuh. Siapa yang membunuh orang lain, yang membunuh itu mesti dibunuh. Itu sudah kita terangkan sebelum ini, namanya hukum qisas. Maka dalam Islam sangat berat sekali hukuman bagi setiap orang yang membunuh orang lain dengan bersengaja. Boleh membunuh orang lain, ada di penghujung ayat, illa bilhaq, kecuali dengan kebenaran. Rupanya ada dengan kebenaran membunuh orang lain. Siapa yang dibenarkan untuk dibunuh? Ada 3 orang yang dibenarkan untuk dibunuh. La yahillu damu mri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihda thalath. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Tidak halal darah seorang muslim yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah, bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Nabi Muhammad adalah Rasulullah, tidak halal darahnya kecuali dengan 3. Yaitu yang pertama adalah as-sayyibuz zani, yang sudah berumah tangga tapi masih berzina, maka hukumnya adalah rajam sampai mati. Jadi membunuh orang yang sudah berumah tangga dalam menjalankan hukum rajam dengan membunuh, maka ia adalah yang diperbolehkan. Yang kedua adalah an-nafsu bin nafsi, yaitu setiap yang membunuh maka diperbolehkan yang membunuh itu untuk dibunuh. Ini yang kedua, pembunuhan yang dibolehkan, yaitu membunuh orang yang membunuh demi menegakkan hukum qisas. Kemudian yang ketiga yang dibolehkan juga untuk dibunuh adalah at-tariku lidinihi al-mufariqu lil jamaah, yaitu orang yang meninggalkan agama Islam. Orang yang meninggalkan agama Islam disebut murtad. Orang yang murtad hukumnya dalam Islam dibunuh.
Di dalam Islam, setiap orang yang keluar dari agama Islam mesti dibunuh, karena orang ini adalah orang yang telah mendatangkan fitnah di dalam agama. Al-mufariqu lil jamaah, dia telah memecah belah jemaah Islam, maka hukumnya adalah dibunuh. Yang tiga ini diperbolehkan untuk dibunuh, yaitu yang sudah berumah tangga masih berzina boleh dibunuh. Orang yang membunuh dengan sengaja boleh dibunuh. Kemudian orang yang meninggalkan agama boleh untuk dibunuh. Tapi lain dari itu diharamkan untuk dibunuh. Dzalikum wasaqum bihi la'allakum ta'qilun. Itulah dia yang telah Allah wasiatkan kepadamu. Digunakan kata wasiat untuk penegasan di dalam pelarangan yang 5 ini. Untuk menegaskan digunakan kata wasiat, karena wasiat adalah perintah yang disampaikan untuk dijalankan dengan sungguh-sungguh. Maka digunakan kata wasiat sebagai penegasan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Biasanya kapan seorang itu berwasiat? Biasanya kalau sudah rasanya akan meninggal dunia, maka dia akan berwasiat. Nah, penyampaian wasiat di penghujung usia itu adalah satu perintah yang sangat kuat sekali. Jadi apabila orang tua itu berwasiat di penghujung usianya, maka ia adalah satu perintah yang sangat kuat dan mesti dijalankan oleh ahli warisnya. Allah gunakan kata wasiat di sini sebagai penegasan di dalam penguatan bahwasanya 5 yang disebut di dalam ayat ini dan 5 lagi nanti di 2 ayat berikutnya, ia adalah perkara yang mesti diperhatikan, jangan sampai diabaikan. La'allakum ta'qilun, mudah-mudahan kamu berakal. Fahamilah dengan akal fikiranmu bahwasanya 5 yang disebutkan sebelum ini betul-betul buruk, menyekutukan Allah betul-betul buruk, berlaku buruk kepada kedua orang tua betul-betul buruk, kemudian membunuh anak hidup-hidup betul-betul buruk, kemudian mendekati perbuatan yang tercela seperti zina umpamanya betul-betul buruk, kemudian membunuh jiwa orang lain dengan sengaja tanpa alasan betul-betul buruk. Kalau memahami perkara ini, maka jangan sampai melakukan 5 yang dilarang itu. Dan 5 yang dilarang itu apabila berlaku kemudian dibiarkan terus berlaku, bisa membawa kepada kehancuran sesuatu bangsa dan umat itu. Artinya dengan kata yang lain, kalau mau bangsa itu maju dengan sejahtera, kemudian akan mendapatkan rasa aman, nyaman dan damai, maka perhatikanlah wasiat-wasiat Allah. Yang dilarang oleh Allah jangan sekali-kali dikerjakan. Hanya orang berakal lah yang memahami perkara ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus menjaga diri kita, keluarga kita dan masyarakat kita, sehingga dijauhkan dari perkara-perkara yang dilarang, seperti 5 perkara yang dilarang yang disebutkan di dalam ayat yang kita pelajari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.